إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimahumullah. Tidak bosan-bosannya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah. Begitu banyak karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Begitu banyak kenikmatan yang telah dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah, kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dan juga tentunya kita bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid ini untuk sama-sama tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan juga umatnya yang menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini senantiasa mendapatkan kekuatan dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimahumullah. Melalui mimbar yang mulia ini saya mengajak kepada kita semua, marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjadi bekal kita adalah ketakwaan kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Persiapkanlah bekal kalian, sebaik-baik bekal kata Allah adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimahumullah. Seorang ulama Mustafa Galiani pernah mengatakan bahwasanya ibadah yang kita laksanakan tapi tidak dibarengi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itu tidak ada artinya. Maka beliau mengibaratkan seperti anggota badan kita yang sudah tidak ada lagi ruhnya, tidak bernyawa, maka itu hanya sebagai bangkai saja. Oleh karena itu, kita datang ke masjid ini untuk apa? Untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat kepada Allah semata-mata kita mengharapkan karunia keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingin dilihat, dipandang oleh manusia. Bukan kita beribadah untuk mendapatkan dunia semata, tetapi ibadah kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimahumullah. Bahkan dalam hadis yang sangat masyhur, sama-sama kita hafal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan niat kita itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita beribadah diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan memberikan ganjaran. Tetapi jika sekiranya ibadah yang kita laksanakan diniatkan hanya untuk mendapatkan dunia semata, mungkin dunia itu belum kita dapatkan,
terlebih belum kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimahumullah. Dalam sebuah riwayat dikatakan ada salah satu surat yang ketika surat ini dibaca oleh para sahabat, maka sahabat banyak yang menangis. Dan bahkan dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah SAW ketika diturunkan ayat ini Rasulullah sampai beruban. Begitu dahsyat maknanya, begitu luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat 11 ayat 15 dan 16-nya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kenikmatan di dunia, wa zinataha dan perhiasannya, kemewahannya, kemudahannya dan lain sebagainya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, dan kami akan berikan mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak dirugikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimahumullah. Jikalau seandainya qiyamul lail yang kita laksanakan supaya bisnis kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat duha yang kita laksanakan supaya dagangan kita dilariskan oleh Allah, sedekah yang kita laksanakan supaya kita dipandang sebagai orang yang paling dermawan oleh manusia, itu saja menjadi tujuan kita beribadah kepada Allah. Ibadah yang kita lakukan bukan diniatkan karena Allah, melainkan untuk mendapatkan dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan mereka akan diberikan balasan sesuai apa yang mereka kerjakan. Dan kelak di akhirat ketika kita minta kepada Allah, ya Allah, di mana pahala sedekah saya? Allah akan menjawab, bukankah kamu sedekah untuk dunia? Ya Allah, di mana pahala qiyamul lail saya? Bukankah kamu sholat supaya kamu dilariskan dagangannya dan lain sebagainya? Dan itu menjadi tujuan beribadah kepada Allah, Allah akan berikan itu. Tapi ingat ayat 16-nya kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Orang-orang yang beribadah tetapi tujuannya hanya untuk dunia semata. Orang-orang yang bersedekah supaya dipandang sebagai orang yang dermawan saja. Orang-orang yang qiyamul lail supaya didekatkan jodohnya saja. Orang-orang yang sering sholat duha supaya diberikan bisa membangun rumah yang megah saja. Itu saja menjadi tujuannya, kata Allah. Laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka nanti di akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Sia-sia apa yang sudah dikerjakan di dunia ini. Sia-sia qiyamul lailnya, sudah bercapek-capek salat malam. Sia-sia sedekah yang begitu banyak dikeluarkan hanya untuk dunia. Sia-sia salatnya yang selama ini dilaksanakan hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia. Sia-sia hartanya yang selama ini dikeluarkan untuk pergi ke tanah suci hanya untuk mendapatkan gelar di depan manusia. Wa batil ma kanu ya'malun, dan batal, terhapus semua amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimahumullah. Oleh karena itu, jangan sampai ibadah yang selama ini kita laksanakan, ketaatan yang selama ini kita tunaikan di hadapan Allah, tetapi niat kita hanya untuk mendapatkan dunia semata, bukan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mobil mewah yang selama ini kita pakai, rumah mewah yang selama ini kita tempati adalah ganjaran kita di dunia karena niat kita, tetapi nanti di akhirat kita tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimahumullah. Maka di hari Jumat yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita mengingat bahwasanya itu semua adalah karunia dari Allah. Kita semua akan kembali kepada Allah dan kita akan dimintai pertanggungjawaban, dan kita semua amal ibadah kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kembali
mengikhlaskan niat kita beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatul rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini ada sebuah ayat yang memberikan kabar gembira kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridu haratal akhirah nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu haratal dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasir." Barang siapa yang menginginkan keuntungan di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan tambah keuntungan itu. Tetapi barang siapa menginginkan keuntungan di dunia, maka kami akan berikan sebagian saja dari keuntungan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah di penghujung khutbah ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelapang dadaan untuk senantiasa beribadah dan mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saudara kita yang sedang tertindas diberikan kesabaran, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la tadhkurullaha akbar. Aqimus shalah.